Akhirnya, jago-jago kita dipimpin Kiat Bo Hosiang menyerbu ke markas Mongol. Siapa yang akan kalah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Awas, senjata rahasia! Teriak Wiro memperingatkan. Bekas tiarap, seru Tian Ong. Wiro, Tian Ong dan Bei Hun segera jatuhkan diri di lantai ruangan. Detik itu pula dari 4 tembok ruangan yang dilapisi kayu melesat 100 pisau terbang berwarna hijau gelap. Bagaimanapun lihainya seseorang jika berdiri di tengah ruangan, pastilah tak bakal dapat menyelamatkan jiwanya. Begitu serangan pisau terbang berhenti, Wiro cepat melompat ke atas atap yang bobol. Dia sampai di sana dalam waktu yang tepat karena masih sempat melihat bayangan Peng Ho berkelebat di balik atap gedung sebelah kiri. Wiro segera memburu dan dalam waktu singkat berhasil menyusul pentolan kelas Wahid gembong penjahat itu. Peng Ho sadar dia tak akan bisa menang menghadapi pendekar 212, tapi lari pun tak mungkin. Apalagi waktu itu berkelebat pula 2 bayangan di atas genteng, yakni Tian Ong dan Bei Hun. Dan si Nona belum apa-apa. Lantas saja sudah menyerangnya dengan sebuah golok besar yang diketahuinya adalah milik Jenderal Karpi Han. Tak ada hal lain yang bisa dilakukan Peng Ho selain melawan mati-matian. Sebenarnya dalam tingkat ilmu kepandaian jelas sekali Bei Hun jauh tertinggal dari tokoh kelas 1 Mongol itu. Namun saat itu, Peng Ho bertempur dalam pikiran kacau balau, takut dan gugup. Pikirannya tak terpusat karena dia senantiasa mengintai kelengahan-kelengahan lawan untuk melarikan diri. Dalam pada itu, Tian Ong dan Wiro meskipun tidak langsung turut pula ambil bagian dalam pertempuran. Setiap Peng Ho mendesak Bei Hun atau lancarkan serangan berbahaya, maka tak tahu pantatnya ditendang oleh Tian Ong dari belakang. Terkadang Wiro menjabak rambutnya atau menarik turun celananya. Sambil berbuat begitu, kedua pemuda selambung itu tertawa-tawa tiada henti. Akhirnya, dalam keadaan penasaran, Peng Ho pergunakan pedangnya untuk tusuk diri sendiri. Tokoh utama dari Mongol ini roboh terguling dari atas genteng, jatuh ke tanah dengan pedang masih menancap di dadanya. Penyerbuan Tian Ong, Wiro Sableng, Li Bei Hun, serta Kiat Bo Hosiang ke markas besar pentolan-pentolan tertinggi penjajah di Ansi itu betul-betul menggeparkan baik 4 kalangan pemerintah Mongol maupun pemerintah Tiongkok. Kalau orang Mongol merasa sangat terpukul, maka pihak Tiongkok jadi mendapat semangat. Ribuan tentara Tiongkok 2 minggu kemudian menyerbu ke perbatasan. Dan betullah seperti kata-kata mendiang Kiat Bo Hosiang, jika markas sumber kekuatan penjajah itu dihancurkan, maka bala tentara Mongol meskipun berjumlah besar namun tak lebih dari anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Seluruh kekuatan Mongol disapu bersih dari bumi Tiongkok, bebas lepas dari kaum penjajah yang selama ini telah mendatangkan 1001 macam kesengsaraan di kalangan rakyat. Namun agaknya tugas Song Tian Hong dan Li Bei Hun masih belum selesai karena di selatan masih banyak pemimpin-pemimpin yang tak tahu diri yang perlu disingkirkan. Sementara pendekar 212 Wiro Sableng terus pula melakukan petualangannya. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Pendekar dari Gunung Naga. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Hidung Belang Berkipas Sakti. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.